Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Islah Bahrawi menyampaikan terkait dengan bahayanya radikalisme, terorisme, interorisme. Semua itu dikemas oleh mereka-mereka yang notabene mengaku sebagai seorang yang beragama. Sesuatu hal yang dikemas berkedok agama, tentunya ini sangat laris dikonsumsi oleh mereka yang memang sudah terkena doktrin-doktrin faham-faham radikalis, sehingga akan mengumandangkan sebuah jihad yang tentunya ini selalu akan bertentangan dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu tersebut. Banyak sekali mereka yang salah arah memaknai sebuah jihad, sehingga mereka akan selalu menghalalkan darah yang tidak sepaham dengan mereka. Karena pada hakikatnya manusia di dunia ini digerakkan, baik ucap, tingkah laku, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya takdir hatinya saja mereka yang notabene berbeda-beda. Mereka yang dari awal sudah berbaiat kepada Allah, kala ruh ditiupkan, kala di perut sang ibu ruh ditiupkan untuk berbait kesaksian kepada Allah. Setelah lahir, orang tualah yang akan membentuk diri manusia itu sendiri, mau Islam, Majusi, Nasrani maupun Yahudi, itu tergantung pada orang tua kita masing-masing. Maka dari itulah perbedaan ini jangan sampai diselesaikan dengan kekerasan, terutama dengan apa yang disebut dengan jihad, menghalalkan segala cara berbeda, dianggap kafir, musyrik, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Islah Bahrawi menyampaikan terkait dengan bahayanya terorisme, radikalisme, dan intoleransi lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf saya akan mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hari ini kita harus membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya, yaitu aksi teror yang terjadi di Rusia, yaitu penyerbuan terhadap konser musik yang terjadi di Krokus City Hall di pinggiran kota Moskow di Rusia. Mengapa kita harus bahas ini? Karena memang aksi terorisme adalah aksi dehumanisme yang selalu terjadi di banyak belahan negara dan sebagian besar mengatasnamakan agama. Padahal tidak ada agama yang meminta pemeluknya untuk melakukan aksi kekerasan. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya dan mengajari pemeluknya untuk melakukan aksi-aksi teror terhadap manusia yang lain. Kalau kemudian ada orang yang mengaku sebagai pemeluk agama lalu melakukan aksi teror, itu sebenarnya adalah aksi-aksi untuk kepentingan kelompoknya atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Satu hal misalnya seperti yang dilakukan oleh para teroris di Rusia, yang kebetulan empat-empatnya berkewarganegaraan Tajikistan, yaitu Dalerzon Mirzyozev, kemudian Said Akram Murad Ali, kemudian ada juga Samsuddin Fariduni dan Muhammad Sobir Faizov. Nah, ini adalah nama-nama yang sangat islami di Asia Tengah. Tapi apakah mereka ini boleh mengaku Islam untuk melakukan aksi teror? Tentu saja tidak boleh. Islam tidak pernah mengajarkan aksi teror, Kristen tidak pernah mengajarkan aksi teror, Hindu, Buddha, dan seterusnya, semua agama-agama tidak ada yang mengajarkan aksi-aksi teror untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap manusia yang lain, meskipun mereka yang berbeda. Nah,
Apa yang terjadi di Rusia ini sangat unik, mengingat Tajikistan sendiri adalah satu-satunya negara di Asia Tengah yang punya peraturan unik. Yang pertama adalah melarang warganya untuk memakai cadar, dengan alasan cadar selalu disalahgunakan oleh orang-orang untuk melakukan aksi militan yang mengatasnamakan Islam. Yang kedua adalah Tajikistan juga melarang penduduknya untuk berjenggot lebat, seperti kelompok-kelompok radikal yang ada di Afghanistan, di Pakistan, dan juga sebagian Timur Tengah. Nah, ini sangat unik. Lalu mengapa orang-orang Tajikistan ini mau bergerak atas nama ISIS Khorasan? Pertama yang harus kita ketahui adalah ketika Taliban berkuasa di Emirat Afghanistan hari ini, ada satu kelompok Islam militan yang kemudian tersingkir ke beberapa negara Asia Tengah, termasuk Tajikistan, yaitu sempalan ISIS yang bernama ISIS-K atau ISIS Khorasan. Nah, lalu kenapa kemudian orang Tajikistan tidak melakukan aksi teror di negaranya? Karena aturan negaranya yang sangat ketat terhadap kelompok-kelompok Islam militan, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang membajak nama Islam, lalu mereka melakukan transaksi-transaksi gerakan militan di banyak negara. Kelompok ISIS yang bergerak di Irak dan Suriah juga diisi oleh orang-orang dari Asia Tengah, termasuk dari orang-orang Tajikistan. Orang-orang yang tersingkir dari negaranya sendiri karena aturan yang ketat terhadap gerakan-gerakan teror, gerakan-gerakan radikal maupun ekstrim, mereka cenderung akan melakukan eksportasi amaliyahnya. Eksportasi amaliyah ini lalu diwujudkan ke dalam bentuk-bentuk perlawanan atas nama agama, atas nama Tuhan, untuk melakukan kekerasan di Irak, Suriah, dan di berbagai negara lainnya, termasuk di Eropa Barat, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, sangat menarik kalau kita cermati gerakan teror yang terjadi di Crocus City Hall ini adalah bagian dari berbagai kepentingan yang terjadi di Rusia hari ini. Ada kelompok yang mengatasnamakan kepentingan negara Ukraina yang juga menggunakan tenaga-tenaga supplier-supplier outsourcing militan dari mereka yang mengatasnamakan agama ini. Karena hari ini satu-satunya kelompok yang betul-betul bisa diandalkan untuk melakukan aksi teror adalah kelompok yang mengatasnamakan agama. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ideologi politik sudah mulai melemah, seperti kelompok komunis, anarkis, maupun kelompok-kelompok fasis yang pada zaman dulu, pada era tahun 50-an dan 60-an, kelompok-kelompok ini merajai aksi-aksi kekerasan di Amerika Selatan dan juga di beberapa negara Eropa. Hari ini kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama seolah-olah menjadi supplier tetap bagi gerakan-gerakan teror dan siap untuk melakukan amaliyah bagi siapapun yang punya kepentingan terhadap aksi teror itu sendiri. Maka di tengah pertarungan geopolitik global hari ini antara Cina, NATO, Amerika, Rusia terkait dengan pertarungan politik, geopolitik global dan geoekonomi global, maka kemudian kelompok-kelompok ini akhirnya dipakai untuk melakukan aksi teror seperti kelompok Tajik, ISIS Khorasan, Houthi di Yaman, dan berbagai kelompok-kelompok pan-Islamisme lainnya hari ini melakukan transaksi-transaksi aksi teror di banyak negara. Yang terakhir adalah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kelompok-kelompok teror di Indonesia akan terpengaruh oleh gerakan kelompok ini? Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa kelompok teror di Indonesia ada dua kelompok besar. Yang satu adalah Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, dan juga Jamaah Ansarud Daulah yang terafiliasi dengan ISIS di bawah Abu Bakar al-Baghdadi pada awal dekade tahun 2010. Nah, kelompok ini kemudian bergerak di Indonesia hari ini. Apakah kemudian kelompok-kelompok teror terutama yang terafiliasi dengan ISIS ini akan ikut terpengaruh? Seperti Jamaah Ansarud Daulah misalnya di Indonesia. Saya kira ini kemungkinannya akan sangat kecil untuk melakukan aksi teror, meskipun potensi itu juga tidak bisa kita nafikan begitu saja. Karena sejak dulu aksi teror yang terjadi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh trajektori gerakan-gerakan teror yang terjadi di Timur Tengah, di Afrika Utara, di Afrika Timur, maupun yang terjadi di Asia Selatan. Kita tahu ketika gejolak terorisme terjadi di Afghanistan, di Pakistan, di Jammu, di Kashmir, dan di sebagian India termasuk di Bangladesh,
banyak kelompok-kelompok teror di Indonesia yang juga melakukan amaliyah yang sama. Tapi itu ketika kita berbicara tentang ideologi teror. Hari ini persoalan-persoalan teror lebih melekat kepada persoalan pertarungan politik dan ekonomi antara negara-negara barat, Rusia di pihak sendiri, lalu Cina juga di pihak yang lain. Nah, pertarungan-pertarungan global yang terjadi hari ini kemudian tertuang dalam berbagai aksi teror seperti yang terjadi di Rusia ini. Apakah mereka ini ideologis? Secara basis dasar ideologis. Tapi kepentingannya apa? Ternyata dari teroris itu ada yang mengaku karena dibayar 85 juta rupiah untuk melakukan aksinya. Ada juga yang mengaku dianjurkan oleh salah satu ustadznya yang ada di grup Telegram. Nah, berbagai motif ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa terorisme sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan yang berusaha diberi jubah agama. Baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Sejak dulu selalu terjadi seperti itu. Mulai dari persoalan-persoalan aksi terorisme di Black September ketika Olimpiade Munich, sampai aksi-aksi teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, ISIS, dan seterusnya, adalah persoalan-persoalan politik yang kemudian diberi jubah agama, membajak jubah-jubah kesalehan, dan menyitir ayat-ayat Tuhan untuk melegitimasi berbagai aksi kekerasannya. Sekali lagi, tolong diingat bahwa aksi terorisme pada dasarnya tidak memiliki agama, tidak memiliki identitas apapun selain hanya kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan mereka untuk menguasai suatu wilayah. Bahwa kalau kemudian mereka mengaku Islam, iya. Bahwa kemudian mereka sebagian ada yang mengaku Katolik, iya. Kalau sebagian dari mereka mengaku beragama Hindu, Buddha, dan seterusnya, seperti kelompok-kelompok teroris Hindu yang ada di India, kelompok teroris Buddha yang ada di Myanmar, dan seterusnya, pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan agama mereka. Karena tidak ada agama yang meminta pemeluknya untuk membunuh manusia lainnya yang berbeda agama. Mereka semua dibungkus oleh jubah-jubah kepentingan untuk berusaha menghegemoni satu negara, untuk kemudian menghomogenisasi paksa terhadap seluruh masyarakat di negara itu. Kelompok pan-Islamisme, pan-Kristianisme, pan-Hinduisme, dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama lain lalu melakukan aksi kekerasan, pada dasarnya hanya ingin menyalurkan ambisi-ambisi politiknya untuk menguasai satu negara. Mudah-mudahan Indonesia selalu aman dari berbagai gerakan teror ini. Mari kita selalu melawan terhadap kelompok radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, agar kejadian-kejadian yang terjadi di negara lain seperti di Rusia tidak terjadi di negara kita. Satu hal terakhir adalah, mari kita sadari bahwa semua manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Saya yang beragama Islam meyakini bahwa Qul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu. Maka yang menciptakan apapun di muka bumi ini, manusia manapun, bersuku apapun, beragama apapun, juga diciptakan oleh Allah yang menciptakan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh gelisah oleh perbedaan. Kita tidak boleh lagi menganggap bahwa manusia yang lain adalah manusia yang rendah dan hina hanya karena berbeda agama dengan kita. Kita semua memanggul takdir kita masing-masing kepada hadapan Tuhan, kepada keimanan kita, dan kita semua meyakini bahwa perbuatan baik terhadap manusia yang lain akan diganjar oleh Allah di akhirat kelak, suatu tempat yang layak dan membahagiakan kita, apapun agamanya. Saya meyakini sebagai orang Islam, agama saya adalah agama yang paling benar, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Untuk menyatakan istri saya paling cantik, saya tidak harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Begitu juga dalam beragama. Mari kita jaga agama kita, nama baik agama kita. Kita jaga keluhuran tuntunan ajar agama kita, supaya agama kita tetap memiliki daya tarik dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Mari kita lawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.